Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 60. Al-Isra ayatnya ayat 60. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalallahu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Al-Isra ayat 60. Wasajjarata al-malmunata fil Qur'an. Dan pohon yang terlaknat di dalam Al-Qur'an. Kami Allah mempertakuti mereka, maka tidaklah menambah kepada mereka kecuali kedurhakaan yang besar. Maka zakum itu kalau seandainya untuk orang yang betul-betul durhaka, orang ciri tambah beriman malah jadi tambah kafir. Contohnya kayak Abu Jahal, kudune wonge dadi men wedi, orang ciri wedi malah tambah ingkar. Ki jenengane Abu Jahal. Direk punya gue, jenengan suatu saat mendengar ayat ini kemudian dikaji, ki kudune tambah iman, aja malah tambah ngantuk ya. Ya gumul kan mengasih gumul ya gitu. Ulama-ulama kan gumul dengan dia. Ini model apa ya? Karena seperti ini, Rasulullah itu pernah mengumpulkan semua sahabatnya. Rasulullah pernah mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya. Nanti Rasulullah bercerita bagaimana nikmatnya surga. Sampai-sampai Rasulullah bercerita istri di dalam surga untuk penduduk surga yang ada di dalamnya. Sampai Rasulullah bercerita terkait masalah nikmat apa saja yang belum pernah dirasakan, belum pernah dipandang, bahkan belum pernah didengar oleh pendengaran. Tatkala Rasulullah juga bercerita terhadap permasalahan yaitu dahsyatnya neraka. Sampai-sampai kemudian Rasulullah menggambarkan betapa ngerinya neraka, mulai dari apinya, gelapnya, sumurnya, telaganya, rantainya, besinya, gadanya, atau yang lain sampai makanannya, minumannya, sampai kemudian postur tubuh penduduk neraka. Tatkala Rasulullah bercerita terhadap permasalahan itu, semua sahabatnya menangis. Sahabatnya kabeh nangis, kabeh temungkul. Semuanya tak terkecuali semuanya menangis. Sampai wajah-wajah mereka ditutup dengan sorban. Karena mereka membayangkan, jangan-jangan mereka tidak selamat dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, tatkala kemudian Rasulullah bercerita berkhutbah dengan khutbah yang seperti itu, Anas bin Malik kemudian berkata, dan aku melihat semua wajah-wajah sahabat-sahabat Nabi, semuanya ditutup dengan sorban-sorban mereka. Lantas mereka kemudian menangis dengan tangisan yang sangat penuh dengan kesedihan yang paling dalam. Kenek sahabat Rasulullah. Mulanya dewek, kesini ketemu jawabannya. Kenapa kita ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman akhir seperti ini? Dan dewek dari wong Indonesia, orang jadi sahabatnya Nabi. Soalnya dewek dari sahabatnya Nabi, merusak sejarah Nabi. Sing liane pada nangis sampai ngantuk. Beri jajan. Suatu saat ini diceritakan namun dewek yang lucu ya sahabat siapa siji ya mau sih ketemu jawabannya. Oh iya ketemu jawabannya. Iya kan ya, coba jangan memang bayangkan kayak gitu ndak. Oh ya pantas ya kalau kali jangan kalau suatu saat kita jadi sahabat Nabi kan merusak acaranya sahabat, jadi merusak menoreh sejarah dengan catatan yang tidak begitu baik, sehingga ini pada nangis. Anas mulai ngomong cerita tadi yang guyu, semua sahabat menangis, enggak ada kecuali ini. Jadi coba bayangkan itu seperti itu. Dan berikutnya, sekarang kalau diriwayatkan oleh Tirmidzi, sekarang hadisnya riwayatnya Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Kalau diriwayat Tirmidzi nomor hadisnya 25.088. Kalau diriwayat Tirmidzi, di sana disebutkan dari Ibnu Abbas, anak Nabi, sungguhnya Nabi pernah membaca firman Allah surat Al-Imran ayat 102. Rasulullah pernah membaca firman Allah surat Al-Imran ayat 102, sing biasa diwaca keneng nang mimbar-mimbar Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya,
Dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kalian semuanya itu sebagai seorang muslim atau berserah diri kepada Allah. Kalau kita merujuk kepada takwa, penafsirannya juga banyak. Tafsiran umum sing biasa kayak nek nang khotbah-khotbah Jumat sing biasa nganggo bahasa Jawa. Kayak tafsiran umum terkait masalah takwa. Monggo kula panjenengan sedaya jamaah kaum muslimin salat Jumat ingkang mugi-mugi tansah pineringan rahmat saking Allah. Monggo kula panjenengan sedaya sami ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kelawan netepi sedaya napa kemawon ingkang dipun wajibaken teng Allah lan nebi sedaya napa kemawon ingkang dipun bendumi teng Allah ae. Ke pengertian takwa secara umum menjauhi apa saja yang dilarang dan melaksanakan apa saja yang diperintah. Kalau menurut penafsirannya akeh, takut terhadap sesuatu yang haram juga termasuk takwa. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, takut kepada Allah yang maha tinggi, beramal dengan amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ke takwa. Sampai beramal tapi tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu takwa. Tidak mungkin bisa disebut takwa menurut Ali bin Abi Thalib kecuali dengan kategori sampean beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi next tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu disebut dengan takwa. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib ngomong wal ngamalu bitamjil. Takwa adalah beramal sesuai dengan ayat Al-Quran ataupun Sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yaitu wal qanaatu bil qalil, ridho terhadap apa saja ketentuan dari Allah sekalipun itu sedikit ataupun musibah. Yang berikutnya adalah bersiap-siap untuk kematian. Kenek pengertian menurut Ali bin Abu Thalib. Sayangnya kalau khotbah-khotbah di hari Jumat nek bahasa Jawa, zaman sih kan angel sing ngerti bahasa Jawa ya. Jadi wis begitu tekan pertengahan wis ngantuk. Bahasa Indonesia ngantuk apa mending bahasa Jawa ya monggo kulo panjenengan sami ajrih apa nek wong nang kono wong sing perantauan wong Jakarta ngomong apa iki ya. Dulu ya seperti itu. Nah, oleh karena itulah kini nang sunnah untuk mengatasi supaya tidak ngantuk memang sunnah diandane nek sandene khotbah Jumat tegas langsung spesifik tidak bertele-tele Al-Quran hadis dengan suara yang lantang. Mulanya sandene men orang ngantuk diantaranya sesuai dengan sunnah. Nek sunnah kayaknya orang ngantuk. Al-Quran sunnah tapi suaranya seru. Bila perlu bentak-bentak wae. Gitu. Memang sunnahnya seperti itu ya. Sunnahnya seperti itu ya. Iya kudune memang iku ya. Kudune memang seperti itu kalau khotbah Jumat. Khotbah Jumat alon ya wis si kayak digipasi. Dawa aja wis dawa bahasa Jawa. Aduh maca Qur'ane grandet-grandet ya sida. Ya. Aduh. Soalnya kalau saya katakan sholat Jumat nggak tahu kenapa saya pribadi pun nek sholat Jumat ke hawane ngantuk ya. Apalagi kalau sekali tidak melihat khotibe, kemunggul sedikit saja blabas wah. Blabas. Oh, memang pantasnya sunahnya memang seperti itu. Kudune seru, tidak bertele-tele, Quran hadis, bicaranya keras. Jangan bertele-tele, jangan berbelit-belit, langsung to the point. Nah, dengan bicara seperti keras. Makanya oleh Rasulullah disunahkan seperti komandan perang sedang menyiapkan peperangan. Kayaknya main itu, kayaknya bisa pada ngantuk apa iki. Iya, harusnya memang kayak gitu. Memang sunnahnya memang seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Esuk mbok sampean sing dadi khotbah Jumat kudune kue seru. Pak Boniran misal sing khotbah, oke Pak Boniran apa menjadi gimana? Oh digumul aja. Memang harusnya seperti itu untuk mengatasi supaya itu tidak ngantuk tujuannya. Jangan terlalu lama. Ya paling lama 10 menit lah cukup. Paling lama 10 menit wispol. Ya bisa 7 menit cukup banget. 7 menit penting keras lantang. Oh selama menit dia sita. Sita. Tulang lunahnya terus. Kalau sunai kan khotbah itu sedikit, sholatnya yang panjang. Iya, sholatnya sing kudune mendawa lah. Gitu. Soalnya kenapa dilakukan seperti itu? Karena ada dalil yang Al-Qur'annya kayak ini dalil Al-Qur'annya sholat Jumat kan dia ngomong, nah
Setelah engkau mendirikan sholat Jumat, silakan engkau bertebaran di muka bumi sing dodol. Kan iki ya, sampean nek suatu kesuwen, sampean wong dodol ya wis suwene sebab wis tiga adonan wis dadi. Ya Islam itu iki kok. Islam itu tahu kok seperti itu. Sehingga disunahkan seperti itu. Sampean sing kurang jahit wis pikiran bae aduh wis dandani katok mikir dadi iki suwene ning ngene. Nyesuk bae sampean kapok. Sokane mulane ana mangkot Jumat mimpi. Si khotbah Jumat teh siapa jadwalnya? Oh si A ya, sing khotbah cokale dawa aku mulai pindah. Orang salah yang Jumatan itu karena memang tidak sesuai dengan sunnah. Islam paling ngerti dewek ya. Pak Andi sing dalam meling garap jujuk-jujuk nagas kan bingung nganti 30 menit. Gitu ya Pak Andi. Selek kemulangan gitu seperti itu. Kemudian sini. Nah, tatkala Rasulullah membaca surat yaitu Al-Imran ayat 102. Bunyinya tadi seperti itu tadi. Faqala Rasulullah, lantas Rasulullah kemudian bersabda. Rasulullah terus bersabda, "Keuli gunang khutbah Jumat." Begitu baca ayat itu Rasulullah langsung ngomong, "Lau ana qadratan minaz zakumi." Sungguh seandainya setetes yaitu dari zakum, lantas kemudian diteteskan di dalam kehidupan dunia. Kenek buah zakum, satu tetes, teteskan di dunia. Kalimatnya seperti itu. La afsadat ngala ahli dunia, maka sungguh rusak, binasa semua penduduk bumi dengan sendi-sendi kehidupannya. Lantas kata Rasulullah, fa kaifa biman takunu ta'amah? Ta'amah, lantas bagaimana kiranya orang yang memakan buah zakum? Kira-kira nek setetes buah zakum tetes nanang bumi, sapine sampean 10 mati, parine sampean mati orang ana bekase, sampean wong sing menungsa urip nang alam dunia juga binasa. Tatkala kemudian satu tetes seluruh penduduk bumi seperti itu, kira-kira yang makan kayak apa? Orang bisa dibayang. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah nanti ada bab yang menjelaskan terkait masalah postur kondisi fisik penduduk neraka. Fisiknya penduduk neraka ki ora cilik iki nyasup digedekna nganggo banget. Pundaknya 3 hari yang ditempuh dengan perjalanan cepat. Pundak ke sini ki ditempuh dengan 3 hari dengan perjalanan cepat. Kira-kira gedene sepira? Wong nek apa ke jenengane bangkekane ya apa jenengane pundak antara satu menuju pundak yang lainnya butuh 3 hari perjalanan cepat. Awaknya sepira? Nek takon mudel bodongnya sepira jejel? Sepira jejel coba jadi ya 3 hari wis 3 hari ini kan berarti gede. Kenapa tujuannya seperti itu? Supaya azabnya sempurna. Sampai kulitnya ini ditebalkan. Kalau kulit kita kan tipis ya, mau kena geserkan saja kemudian lecet. Kalau kulitnya penduduk neraka itu tebal, ditebalkan sampai sama. Kalau seandainya kemudian tebalnya itu yang ditempuh dengan 3 hari perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan cepat. Gunungnya yaitu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Gigi gerahamnya yang segede gunung Uhud. Wongnya kayak apa? Iya, kayak apa coba? Gede banget ya. Kayak untuk sing normal, untuk sing normal ya. Dia mau naudzubillahi min dzalik. Ini kan menunjukkan bahwa penduduk neraka naudzubillah. Maka pertama penduduk neraka itu maka disediakan yaitu zakum. Lantas Sa'id bin Jubair maksudnya dia menjelaskan ke prosesi makannya penduduk neraka di dalam neraka. Idza jana ahlun nar, tatkala penduduk neraka lapar, perlu kita ketahui penduduk neraka tidak pernah merasa kenyang. Jadi hawane kencot terus. Berarti penduduk neraka karena kenyangnya. Iya, saya penduduk neraka kencot terus kerasane. Iya, penduduk neraka itu senantiasa lapar. Maka apabila jangan telah lapar siapa alunar, maka penduduk neraka telah lapar.
Istaghosu, lantas mereka meminta tolong dengan rasa laparnya itu. Mereka jerit-jerit, jadi tulung siapa Cecel? Tulunglah, aku kencot, aku nguli sampean jadi tulung yang dunia, memungkinkan Asiana sing melas. Lumayan nah untuk segala kotak yang lain-lain. Kita dunia. Tapi nang neraka, kita lapar, mengadu kepada sesamanya, atau apalagi kepada malaikat penjaga neraka, bukan diberi malah dihajar. Lantas tatkala mereka kemudian meminta tolong karena rasa laparnya, lantas kemudian mereka diberi makan dengan pohon zakum. Diwai hidangan nang penduduk neraka itu dikasih hidangan oleh penjaga nerakanya yaitu dengan pohon zakum. Wa akilu minha, lantas kemudian neraka makan dengan lahapnya, pangan lahap. Maklumlah, wong nek wis ngelih banget, kayaknya mungkin waktu dibungkus apa baik, langsung direbut. Ya bok, ya sama dengan orang neraka, maka dia langsung sambar itu makanan itu. Maka kemudian setelah itu, fa'akillu minha, lantas dengan lahapnya kemudian dia memakannya. Akan tetapi, fa'in salahat wujuhuhum, akan itu mengelupas dari yaitu dari penduduk neraka itu akibat memakan pohon zakum itu, yaitu wajah-wajah mereka. Berarti begitu kemudian dimakan, kulit wajahnya mengelupas. Mengelupas sampai ke bawah. Mengelupas ya. Hatta lu'ana maron, sampai kalau seandainya ada orang lewat, direct liwat misal, maka orang yang lewat itu mengenal dia dari kulit yang jatuh itu ke bawah. Berarti kulitnya utuh ya tibanya ya. Naudzubillahi min dzalik. Nanti dewek liwat penduduk surga misal, kapok. Iya kan ya? Iya kan? Benar-benar kan gitu. Karena memang seperti itu. Kalau seandainya ada orang liwat, maka dia mengetahui dari kulit wajah yang mengelupasnya itu. Lantas, faida akillu minha, begitu kemudian dia makan dengan kondisi seperti itu, kemudian dia merasakan haus, karena mereka tidak sedikit pun pernah, kecuali dia senantiasa merasakan haus, ngelak. Jadi wong ngelak, berarti sampean kayak bulan Ramadan kan ngelak, berarti wong ngelak kan apa-apa sebenarnya kayak asik. Belum deterjen sing warnanya hijau kayak es. Dengan sunlight hijau diwadahi nang botol, persis kayak sirup marjan, ya kan? Iya, mau ngelak sih, wong jenengane wong ngelak, deleng apa-apa sing warna-warni kayak enak mati. Oh, nah dalam bocah cilik makan es dingin kayak enak mati. Iya ya. Ayolah. Sama penduduk neraka, dia merasakan sangat haus. Begitu kemudian dia merasa haus, fa'istaghosu, lantas kemudian mereka meminta tolong karena rasa hausnya itu. Tulung. Sehingga minal ngatosi itu dari hausnya itu mereka lantas meminta tolong. Fa'ulhisu, lantas kemudian mereka diberi air minum. Air minumnya adalah bima'in, dengan air kalmuhal. Minuman sing pertama adalah cairan tembaga. Cairan tembaga. Sampean pernah ndeleng wong gawe timbel cairan tembaga, karena tembaga nek dilelehna sebelum kemudian menjadi keras kan seperti itu. Sampean nek suatu saat lihat orang membuat emas atau membuat sesuatu dari tembaga atau membuat mesin-mesin, biasanya kan dicairkan terlebih dahulu. Nah, cairan itu kira-kira nek dumbe yang apa? Dumbe ya. Lantas alladzi qad intaha haluhu, dan mendidihnya itu cairan tembaganya itu sampai puncak mendidihnya. Jadi sampai puncak mendidih cairan tembaga itu. Maka tatkala kemudian dia mendekatkan ke mulutnya, daging sekaligus kulit terpisah dari tulang-tulangnya. Kenek begitu cedek ngene mengulut, wong gak ngombe kan cedek mengulut. Didekatkan saja, hawa panasnya yang kemudian menguap ke atas menuju kulit wajahnya, memisahkan antara daging kulit dengan tulang-tulangnya. Nanti kembali seperti sedia kala. Kayak apa ya? Naudzubillah dari mulanya aja ngasih, naudzubillahi min dzalik, aja ngasih nyicipi sekalipun sejam. Apa mending sejam? Semenit aja. Naudzubillahi min dzalik. Lantas
Begitu kemudian mengelupas wajahnya, kemudian sampai kemudian mengelupas kulit dan dagingnya, sampai kemudian akhirnya masuk juga di perut, kan kembali seperti sedia kala, kemudian masuk ke dalam perut, dan perutnya itu meleleh, menghancurkan organ-organ tubuhnya. Begitu melebur perut, hancur semuanya organ-organ tubuhnya. Kayak dribuna, begitu kemudian kembali, orang mandek, sing jenengane neraka itu kan makanan ngadab. Makanan ngadab itu menunjukkan tempatnya azab, orang bisa leret. Bisa njaluk malaikat nyuwun sewu lah, malaikat masuk di sini 5 menit ya orang bisa. Kecuali nang ngene mbak itu kok bisa, karena tidak ada istirahatnya. Tidak ada istirahat dari yang namanya azab. Karena yang namanya neraka adalah tempat azab. Bilangan detik waktu-waktunya hanya diisi dengan segala macam jenis azab. Oleh karena itulah, begitu kemudian dia kembali, kemudian dipukul dengan gada dari besi. Malaikat penjaganya pukul. Padahal kita tahu, melihat malaikatnya saja, kalau di kitab nanti di bab yang awal, itu ada bab yang menjelaskan terkait masalah malaikat penjaga neraka yang terkenal dengan sebutan malaikat Malik. Malaikat Malik itu neraka jahanam saja, apinya melihat malaikat Malik itu takut. Api neraka jahanam dalam malaikat Malik itu coba. Sampai-sampai saking takutnya apinya itu saling makan-makan. Karena melihat yaitu malaikat Malik. Jadi melihat wujudnya malaikat Malik dengan malaikat Zabaniyah, dengan yaitu malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengazab penduduk neraka yang ada di dalam neraka, melihat wujudnya saja kita sudah tersiksa. Dan yang paling parah, siksa ini meliputi lahir dan batin. Meliputi batin apa? Di antaranya meliputi batin, begitu dipukul yaitu dari gada besi, lantas mereka yaitu meminta dibinasakan saja kepada malaikat. Ya Malik, katanya, wahai Malik, binasakan saja. Bilang kepada Tuhanmu itu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan kepada dia, biarkan kami binasa saja. Tapi kemudian oleh malaikat Malik tidak, tapi malah ditambah azabnya, kesiksa batin. Sampean neng nelangsa, sedih, terus sambat, ditulungi, sampean seneng. Sampean susah, puncak susah, air mata habis, kemudian kesedihan sudah sampai di puncaknya, meminta tolong, orang jadi ditulungi, malah disiksa, tambah. Kira-kira hatinya kesiksa orang. Aduh, walah, suara mending-mending ditulung lagi ya. Ini karena memang siksa dan azab yang akan ditimpakan kepada penduduk neraka. Oleh karena itulah, Rasulullah mengancam kepada kita semuanya umatnya, supaya mempertakuti dengan segala api neraka, dengan segala apa yang ada di dalamnya. Makanan yang pertama adalah yaitu makanan terkait masalah, yaitu zakum. Dan yang berikutnya sekarang yaitu minumannya. Minuman yang pertama adalah tinabul hobal. Minuman penduduk neraka sing pertama adalah jenengane tinabul hobal. Po, kemudian nun, tifa'ah, kemudian ba, kemudian lam, tinabul hobal. Nah, tinabul hobal ini disebutkan di dalam hadis Nabi. Man barang siapa, saribal khamr, siapa saja yang meminum minuman arak, maka kelak akan disuruh minum di dalam neraka dengan minuman tinabul hobal. Jadi siapa baik sing pernah minum minuman keras, berarti sampean sing ben pernah nyicipi siki topat aja nyicipi maning ya, sampean sing pernah nyicipi ben bulu 11, 511, kosongan, Malaga, Mensen, anggur putih, Jack and Daniel, wine misalnya gue aku ditidokin nampak Darman gak mau aku dimana aku dibagi jeneng-jenengan pak kita kemana gue sih sekarang anak sing bidungan sing lah kan ya, siapa saja yang pernah maklak akan diminumkan sejenis minuman tidak bulhoban. Lantas Rasulullah tatkala menyebutkan minuman yang seperti itu,
Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinabul hobal? Tinabul hobal adalah minuman untuk penduduk neraka. Minuman go penduduk neraka. Bahan-bahannya diantaranya adalah damun, darah. Berarti bahan utamanya darah. Kemudian nanah, penduduk neraka. Darah, nanah, penduduk neraka. Dan cairan tubuh, luka-luka yang ditimbulkan dari penduduk neraka. Sampai suatu saat belenggung nek gede-gede banget, siji bae penduduk neraka mau gede kan gede banget nganti pundak menuju satu menuju lainnya itu sejauh 3 hari yang ditempuh dengan perjalanan cepat. Kira-kira darahnya akeh ora? Nanahnya akeh ora? Cairan yang berasal dari tubuh karena bekas luka-luka yang dipukul oleh penduduk itu oleh malaikat-malaikat penyiksa, kira-kira banyak enggak? Banyak. Kinik siji. Padahal itu campur jadi satu. Maka minuman itu dari bahan-bahan seperti itu memiliki karakteristik diantaranya berbau busuk, membumi busuk. Sampai bau busuknya itu bisa menghancurkan itu tulang-tulang. Nanti mambu busuk itu, nanti tulangnya sampai menang mambu bacin, anak batang, tikus nang rumah. Sampai nora ketemu, nek mung kadang-kadang nuju-nuju raduyan matang, blukek bahasanya. Bahasa Spanyolnya, the blukek. Ya kan ya. Ya sampai nora ketemu goleti kan ini kadang-kadang. Mas tulung goleti mas lagi ini orang banget orang kopi nek mangan nih. Kue nembe batang tikus. Apa mending tinabul hobal. Kue bae sampai menghilangkan selera makan. Kan nanti sing sadonge selera makan bisa hilang. Apa mending nek anak itu coba batin tikus nang omah yang apa? Apa mending jenis tinabul hobal. Daunnya saja sudah sangat menyiksa. Dan kalau satu saat kemudian diminum, ini nanti akan menghancurkan, yaitu usus-usus ataupun seluruh organ tubuh penduduk neraka yang ada di dalam neraka. Oleh karena itulah ulama selevel kemudian ulama tabi'in ada di antara mereka yang berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tabku fatabku. Jika kalian semuanya itu tidak bisa menangis, maka paksakanlah untuk menangis. Sampai newa bisa nangis, maka paksakanlah untuk menangis. Karena sungguhnya kenapa kemudian disuruh seperti itu? Karena penduduk neraka nanti akan menangis di dalam neraka sampai air matanya itu habis. Sampai kemudian air matanya itu berubah menjadi darah dan nanah. Nah, kalau seandainya ada perahu ataupun kapal yang besar diluncurkan di air mata penduduk neraka, maka perahu itu melesat. Maka kalau seandainya air penduduk neraka itu, air mata penduduk neraka itu yang berasal dari darah, kemudian nanah, bercampur dengan bekas-bekas luka penduduk neraka, maka ini nanti akan menjadi sumur neraka, telaga neraka, jurang neraka, sampai kemudian minuman penduduk neraka. Oleh karena itulah kita disuruh untuk menangisi hal itu. Artinya apa? Sekalipun Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rahmat, Maha Pengampun, tapi Allah Maha memiliki azab yang cukup keras yang diancamkan kepada setiap manusia. Mulanya sampean konek lagi ndonga kenek sedurung salam, Allahumma inni a'udzubika min ngadab jahanam. Sekian bayangannya. Bayangannya diantaranya makanan, minuman penduduk neraka. Ya Allah, mudah-mudahan aku dihindarkan dari makanan neraka yang seperti itu. Kenek sampean nek lagi ndonga seperti itu gongi seni kalau kita berbicara masalah neraka atau berdoa. Sampean selama ini nek lagi ndonga neraka jahanam, bayangannya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu jahanam. Bayangannya kan geni dok ya. Geni. Padahal isi di dalam penduduk neraka azabnya itu berbagai macam, sehingga sampai ditulis di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di antaranya itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan terkait masalah ini. Insya Allah besok kayaknya libur, wong besok coblosan sih, iya, coblosan. Insya Allah besok libur, malam hari ya, libur ini. Iya.
Hari tenang apa hari pecicilan? Iya, iya. Cukup ya? Cukup. Nah, timu bahada majelis taklim wa bi ta'ati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat. Allahumma inna na'udzubika minan nar, dan kita semuanya berlindung kepada neraka. Dan wa maqruba ilaiha, dan dari apa saja yang mendekatkan kita kepada neraka. Dan kita semuanya wa inna nas'alukal jannata, dan kita semuanya memohon surga. Wa maqruba ilaiha, dan kita semuanya memohon kepada Allah dari apa saja yang mendekatkan surga. Min qaulin wa amalin, baik dari segala perkataan ataupun perbuatan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.